jidal, debat ini dia tercela atau terpuji sih? Dirinci, Ustaz. Dirinci. Gimana rinciannya? Kalau hujahnya dua ini bawakan salah. Kalau hujah, Kalau hujahnya dua-duanya betul, bisa jadi teruji. Tergantung hujahnya. Insyaallah, barakallahu fiik. Gading, gimana Gading? Tercela atau terpuji sih berdebat itu? Tergantung, relatif artinya. Tergantung apa nih? Tergantung dengan siapa berdebatnya. Kalau kita debat dengan dia nih ada perubahan atau tidak? Nah, tergantung dengan siapa kita berdebatnya. Kira-kira kalau kita debat Menerima kebenaran atau tidak? mau menerima kebenaran atau tidak. Nah, insyaallah. Nah, jadi debat ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Dia kadang bisa tercela, kadang bisa terpuji. Ya. Wal mujadalatu jaa al-amru biha fi kitabillahi azza wa jalla wa jaa aidan dhammuha. Dan jidal ini ada perintahnya dalam Al-Qur'anul Karim dan juga terdapat celaan tentangnya. Di satu sisi dia diperintahkan untuk berjidal, di satu sisi kadang dia juga dicela jidal ini. Contoh pujian atau perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk berjidal adalah sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 125. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, serulah mereka kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, serulah, ajaklah mereka ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Dengan hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dia dengan cara terbaik. Ya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk menggunakan jidal, ya, untuk menggunakan apa? Perdebatan. Tapi ada syaratnya, dengan cara yang terbaik. Wa annaha wasilatun min wasailid da'wati, dan dia adalah wasilah di antara wasilah-wasilah yang bisa ditempuh seseorang dalam berdakwah. Jadi jidal ini adalah suatu wasilah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan debatlah dia dengan cara yang terbaik. Wajaa aidan zammuha kama fi qaulihi ta'ala, dan akan tapi pada ayat yang lain terdapat celaan tentang berdebat ini. Ya, subhanallah. Di ayat yang lain terdapat celaan tentangnya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Ghafir ayat keempat. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil biladi. Nah, jazakallahu khair. Sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, tidaklah ada orang yang dia mendebat ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala illa alladhina kafaru, kecuali orang-orang itu orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan mereka di seluruh negeri. Kemudian dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Anfal ayat ke-6, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu, mendebatmu dalam kebenaran, seolah-olah mereka itu tidak akan mati, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hum yanzurun, sedangkan mereka melihatnya. Kemudian dalam
Syu'abul iman. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalilun wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwani." Wahai anakku, kata Sulaiman alaihissalatu wassalam, tinggalkanlah mira', begitu juga jidal. Kenapa? Hal ini dikarenakan naf'ahu qalil. Karena apa? Manfaatnya qalil. Apa qalil? Sedikit sekali. Ya, debat itu manfaatnya sedikit sekali. Ada enggak manfaatnya? Ada, tapi sedikit. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwani. Dan dia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Karena debat, saudara bisa rusak hubungannya. Dan agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat membenci sekali sampai terjadinya perpecahan seperti ini. Makanya dalam agama Islam, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan ini dilarang. Contoh ghibah. Ghibah dilarang enggak dalam Islam? Dilarang. Kenapa? Karena bisa menjadikan orang itu membenci antara satu dengan yang lainnya. Namimah, hutang tidak dibayar, rusak hubungan. Apalagi khianat. Ini semuanya jamaah milik Allah Subhanahu wa taala dilarang dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan persaudaraan sama muslim. Sebaliknya, sesuatu yang dapat menguatkan hubungan tersebut, hubungan persaudaraan sama muslim, ini sangat dianjurkan dalam agama Islam ini. Contoh, ya saling memberi hadiah, menebar salam, berwajah yang manis di hadapan saudara, senyum. Ini semua adalah perkara-perkara yang dengannya dapat meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim, menguatkan hubungan mereka, menggugurkan kebencian demi kebencian, kotoran-kotoran di hati. Dengan apa? Dengan bertemu, berjumpa, senyum dengan saudaranya, saling mengunjungi, ziarah satu dengan yang lainnya. Ya, dengan ziarah, subhanallah, awalnya ini si fulan seperti ini, fulan udah ketemu, masya Allah, ya, dirangkul saudaranya, salam, didoakan, ya, hilang kebencian-kebencian tersebut. Dan agama Islam sangat menganjurkan yang demikian. Ya. Adapun yang dapat merusaknya sangat dibenci dalam agama Islam. Di antaranya tadi dengan berdebat ini. Debat ada manfaatnya tapi sedikit sekali. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib yang nomor 138 jilid 1, "Man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannati. Man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati." Barang siapa yang tarakal mira, yang dia meninggalkan mira, meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun, dan dia dalam keadaan batil, dia salah, dia tahu dia salah, dia tinggalkan perdebatan tersebut, maka banallahu lahu baitan, Allah tabaraka wa taala akan membangunkan baginya ya rumah di pinggiran surga, fi rabdil jannah. Dan barang siapa yang meninggalkan mira, meninggalkan debat, wa huwa muhiqqun, dan dia dalam keadaan benar, dia benar nih, dia tahu dia benar, tapi dia udahlah, tak usah debat lah, tak kuasa, walaupun dia dalam keadaan benar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah tabaraka wa taala akan bangunkan rumah baginya di atas surga, di surga yang tinggi. Ya subhanallah. Ya, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita dapati ternyata dari dalil-dalil yang telah kita sampaikan ini, perdebatan baik itu jidal, husumat, mira, ini bisa jadi dia terpuji, bisa jadi dia tercelah. Apalagi yang beranggapan bahwasanya mira, jidal dan husumat itu satu makna, seperti Ibnu Athir dan yang lainnya.
Jadi dia ini bisa tercela, bisa terpuji. Tergantung dari apa? Dari sebab-sebabnya. Tergantung dari rukun-rukunnya terpenuhi atau tidak. Apa saja rukun-rukun dalam berdebat ini? Yang pertama adalah maudu'ul mujadalah. Tema dari debatnya. Rukun yang kedua dari debat adalah al-mujadil. Orang yang mendebat. Kemudian al-mujadal. Orang yang didebat. Yang keempat, an-niyah. Adalah niat. Dan yang kelima, maksud dari debatnya itu apa?